ulangi. Baik, jadi kita akan membahas sekarang teknik pengintegralan yang lain yang namanya teknik pengintegralan parsial. Nah, rumusnya coba akan kita lihat dulu dari mana gitu rumusnya muncul ya. Nanti yang biru ini dari mana. Nah, ini sebenarnya teknik pengintegralan parsial itu asal-usulnya dari turunan perkalian dua buah fungsi. Gini, jadi misalkan U dan V ini dua-duanya fungsi dari X. Nah, kemudian saya turunkan ini. Di semester lalu udah dibahas turunannya adalah ini ya. U aksen V tambah UV aksen. Kemudian DX-nya saya bawa ke kanan menjadi ini. Kemudian saya integralkan. Saya integralkan, integral dari DUV adalah UV. Integral ini ya biarkan aja dalam simbol integral, ini juga dalam simbol integral ya. Oke. Karena yang ruas kanan belum bisa dihitung. Yang kiri sih gampang, DUV ya jadi UV. Nah, kemudian salah satu saya kedepankan. Yang ini saya satukan dengan UV. Jadi ya, ini UV aksen sama dengan UV dikurangi integral ini. Cuma ini ditulisnya di sebelah kanan, yang ini ditulis di sebelah kiri gitu ya. Oke, jadilah rumus yang biru. Nah, yang biru itu namanya teknik pengintegralan parsial. Nah, lain kali kalau mau makainya, rumus yang biru ini udah nggak perlu yang penurunannya. Yang perlu diingat ini atau yang kanannya. Coba yang kanannya itu berasal dari mana? Kita lihat gini. Kalau saya punya V aksen itu kan dV dx ya. Kemudian kalau demikian saya bisa bisa tuli kali. V aksen dx sama dengan dv gitu. Ya. Demikian juga U aksen bisa saya tulis sebagai du dx atau sama aja U aksen dx bisa saya singkat menjadi du. Nah, maka ini V aksen dx V aksen dx jadi dv. Ini. U aksen dx jadi du gitu ya ini U aksen dx du. Jadi rumus kiri dan kanan sama aja. Kalau udah mahir boleh pakai yang kanan, kalau belum mahir pakai yang kiri aja. Nah, saya akan jelaskannya pakai yang kiri. Kadang-kadang aja pakai yang kanan, mungkin juga nggak dipakai. Cuma yang kanan bacanya lebih enak. Cara mengingatnya nanti gampang. Kalau gini kan diapalin, aduh, U apa? V aksen DX sama dengan lupa gitu ya. Nanti setelah saya bahas contohnya, mengingat ininya gampang. Oke, itu demikian rumusnya. Nah, kita lihat sekarang contoh udah. Hari ini itu aja. Contoh. Kalau Pak kalian pengen cepat, udah aja di contohnya hanya dibahas 2 gitu. Saya juga setuju. Gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Saya akan tulis ya. Ini. Tulis di sini. Di OneNote. Kenapa kosong ya OneNote? Nah, ini kalau dicoba dengan metode substitusi, substitusi U sama dengan cos X atau apapun, nggak akan jalan. Coba aja. Dikutak-katik dengan substitusi nggak bisa. Pakai yang sin pangkat N, cos pangkat N itu tentunya bukan karena ada X ya. Yang tangan pangkat N itu kemarin ya nggak bisa. Nah, ini harus pakai metode pengintegralan parsial. Caranya itu kita misalkan.
Misal salah satu U, ya, satunya lagi V aksen. Jadi fungsi ini kita pecah dua. Mana yang U-nya? Misalkan saya pilih yang cos X gitu ya. Kan nggak tahu nih, nebak dulu. Nah, kalau udah pengalaman mah eh, ya cepet gitu. Ini saya pilih yang salah dulu. Ini nanti tersesat nih. Gitu ya. Oh ya, rumusnya tulis dulu. Lupa kan rumusnya belum hafal. Rumusnya tulis dulu. Ini. Rumusnya ya. Nah, gitu. Dipecah dua menjadi U dan V aksen. Yang mana U, mana V aksen ya coba aja dulu kalau belum punya ide. Saya coba ini. Kemudian cari temennya. U, kalau U temennya itu turunannya. Jadi min sin X gitu kan. V aksen cari temennya. Temennya bukan turunan 2 tapi V-nya. Setengah X kuadrat, betul? Nah, masukkan ke rumus ini. Integral X cos X dx. Ingatnya gini. Ingat ini ya. Ingatnya tuh UV. Ini UV tuh ini kali ini. Jadi setengah X kuadrat cos X gitu ya. Nih, ini kali ini. Dikurangi integral tinggal bawah kali bawah. Ini U aksen V. Saya ininya kadang-kadang lupa, tapi saya ingatnya posisi. Ini kali ini dikurangi integral ini kali ini. Gitu. Ya. Ini min sin X kali setengah X kuadrat dx. Ternyata makin rumit. Ini jadi X kuadrat sin X. Asalnya aja X cos X. Pangkatnya makin naik ya. Makin susah. Ah, ini makin sukar. Gagal. Gagal. Makin sukar. Coba lagi sekarang. Tulis ulang. Ya. Nah, ini gagal. Tulis ulang. Sekarang saya misalnya dibalik. U sama dengan X. V aksen yang cos X. Maka U aksen selalu cari temannya. Satu, V. Kalau V aksen carinya V-nya temannya. Sin X asal usulnya. Maka integral X cos X dx sama dengan, ingatnya ini. Ini kali ini dikurangi integral ini kali ini. Gitu ya. Jadi ininya udah lupa nggak apa-apa. UV. X sin X dikurangi integral bawah kali bawah. 1 kali sin X. Nah, ini kan jadi gampang tuh. Berhasil. X sin X min integral sin adalah cos ya. Jadi plus ya gitu ya. Bener nggak? Cos turunannya min sin. Tambah konstanta terakhir aja. Siapa yang belum paham? Asik, semua paham. Sekarang mah dibalik nanyanya, jangan siapa yang udah paham. Soalnya sama aja kalian diem aja gitu. Udah pada gila ditanya paham enggak, ditanya enggak paham juga diem gitu. Terus dalam hati mahasiswa teh, ya kami pada gila ketularan dosennya. Nah, Itu tuh berarti perlu coba-coba dulu ada cara dapat. kalau mau cepat harus banyak latihan supaya feelingnya muncul. Feelingnya saya kalau yang tadi V aksen ini, ya V-nya naik dong pangkatnya. Ah, nggak mungkin itu gitu. Tapi kadang-kadang nggak ketahuan juga ya coba kalau rumit ya. Oke, lanjut lagi ya.
Sudah nyalinnya? Ini nyalin terus ini. Udah? Belum? Sok, nyalin dulu, dikasih waktu 1 jam. Oh, nyalin. Kita lanjut lagi. Kita lihat soal yang nomor 2. Saya tulis aja supaya rasanya ditulis lebih ini. Lebih interaktif atau apalah. Muncul di sini. Oke, ini ya. Oke, kayak tadi. Ini kalau pakai substitusi misalkan U sama dengan ini gitu. Pakai yang depan, substitusi depan, nggak akan jalan nih gimana-gimana juga. Jadi harus pakai U dan V aksen. Pakai yang trigonometri nggak mungkin, bukan trigonometri itu. Nah, jadi kayak tadi. Misal U-nya apa, V aksennya apa? Selalu U dan V aksen ya. Ini cuma ada 1, gimana? Dibikinlah jadi 2. Caranya gimana? Ini kita pandang 1 kali ln X. Tuh kan jadi ada 2 kan? Mana yang 1, mana yang ln X? Saya mau ini ln X, ini 1. Gitu ya. Cari. U aksennya enak 0. Tapi V-nya cilaka. Itu yang mau dicari kan? V turunannya ln X. Asal usulnya apa? Itu yang dicari dari awal. Nggak jalan, ini kita nggak tahu kan? Balik. Dibalik berarti. Dibalik. Push dulu. Push, push, push. Ini yang ln X, ini yang 1. Nah, nyari U aksen kan gampang. Ln X per X. V aksen 1 asal usulnya X. Masuk lagi sekarang. 1, 2 ln X dx sama dengan UV. Ingat ini kali ini. Saya tulis X-nya di depan. Batasnya, yang ini kan udah nggak ada integralnya. Ya batasnya tulis aja 1, 2. Dikurangi yang integral. 1, 2. Bawah kali bawah. Seper X kali X. Gampang jadinya tuh. Sama dengan ini mau dimasukkan batasnya boleh 2 ln 2 dikurangi 1 ln 1 dikurangi ini menjadi 1 kan? Integral 1 adalah X. Batasnya 1, 2. Nggak ada C-nya karena pakai batas. 2 ln 2. Ln 1 tuh 0. Yang ini dikurangi supaya jangan salah tanda saya kurung dulu. 2 dikurangi 1 gitu ya. Salah ya? Oh ya betul. 2 kurangi 1. Sama dengan 2 ln 2 dikurangi berapa tuh? 1. Gitu. Ya? Ini integral biasa. Nggak aneh-anehan. Pakai integral biasa atau gimana? Hah? Ya, integral ini gimana? Nggak bisa, ini harus pakai parsial. Nggak ada metode lain. Ya? Kenapa sih centil? Oh, lagi ngajar dia. Sini, sini, sini. Hah? Sok, terusin, boleh, terusin. Saya pause dulu. Ya, silakan. Ya? Iya. Integral 1, 2, 1 dx itu. Integral dx apa? Pikun ya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Lanjut. Aduh, ini gitu ya. Kelihatannya aneh. Pakai substitusi yang di depan ini pokoknya semua soal ini nggak akan jalan.
harus pakai integral parsial. Hapus dulu supaya nggak menuhin. Oke. Kembali, ini cuma ada satu sin min 1x. Jadi, saya pandang ini sebagai 1 kali sin min 1x supaya kelihatan ada dua fungsi U dan V aksen. Merah jangan ngobrol. Misal U-nya apa? Coba. V aksennya apa? Hah? Nggak mungkin yang ini kan? Ya nanti cari V-nya itu soalnya gitu kan? Kalau ini V aksennya, V-nya apa? Ya itu soal semula mau dicari. Susah kan? Mencari fungsi yang kalau diturunin jadi sin min 1x. Oh susah. Jadi jangan ini. Ini yang 1, ini yang sin min 1x. Yang ini gampang, V-nya jadi x gitu. Yang ini apa? Turunan sin min 1. Hah? Lupa. Lupa kita lihat. Y sama dengan sin min 1x. Atau ini kan inverse saya rangkai dengan fungsi inversinya. Sin Y sama dengan sin dari sin min 1x. Sin Y sama dengan x. Turunin ke x. Sin jadi cos Y. Karena turunannya ke x jadi kali dy dx. X turunin 1. Y aksen sama dengan 1 per cos Y. Tapi nggak mau. Ini fungsinya eksplisit dalam X. Turunannya pengen eksplisit dalam X. Hubungkan ini dengan, kita punya ini. X itu sin Y. Jadi, cosnya hubungan dengan sin. Gimana? Nah, akal-akalan sedikit. Saya tulis 1 per akar cos kuadrat Y. Gitu ya. Kenapa dibegitukan? Kan kuadrat kan bisa 1 min sin kuadrat kan? Kenapa dibikin sin? Karena ini punya sin Y sama dengan X. Sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Oke, jadi ini turunannya 1 per akar 1 min X kuadrat. Gitu? Maka integral sin min 1x dx sama dengan UV ini. X-nya saya taruh di depan. Dikurangi integral ini kali ini. X per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, yang ini gimana? Baru kemarin sore. 1 min X kuadrat dimisalkan X-nya apa? Lupa. Lupa ini. Ya. Tapi ada nya banyak. Tapi yang di dalam akar kalau diturunin juga ini. Pakai substitusi biasa juga jalan. Nggak usah pakai yang trigonometri itu. Nih, substitusi aja sekarang. Substitusi P sama dengan 1 min X kuadrat. Karena ini ada X ya. Kalau nggak ada X, ya harus pakai yang substitusi trigonometri kemarin. DP min 2X dx. Ini kan punya kita X dx ya. Nih, X dx. Jadi sama dengan X sin min 1X dikurangi sebentar. Ini menjadi X dx min setengah DP. Jadi plus ya. Setengah DP. DP-nya nanti di belakang. Akar P DP. Sama dengan X sin min 1X setengah X pangkat min setengah integralnya apa?
P pangkat min setengah integralnya naik 1 jadi akar P ya. Harus disesuaikan pangkatnya menjadi 1 per, ini pangkatnya setengah, 1/2 tambah C. Kalau saya nggak salah ngitung, sehingga menjadi X sin min 1X. Ini jadi berapa nih? Habis ya. Akar P-nya kembalikan ke 1 min X kuadrat. Beres. Begitu. Sok yang mau. Oke. Lanjut lagi. Aduh banyak nih soalnya. Satu halaman lama ya. Nah, yang ini. Coba kita lihat. Kenapa ada dua? Karena saya ini nulisnya pakai dua cara. Pakai yang cara ini dan cara ini. Oke ya. Saya mau pakai cara ini aja dah. Semacam daripada kalian pusing. Dua macam cara. Oke. Nah, kembali. Kalau pakai substitusi yang di depan pasti nggak jalan lah udah. Jadi misal U-nya apa? V aksennya apa? Tebak. Hmm? V aksennya kalau X kuadrat, nanti V-nya jadi pangkat 3, betul? Makin sukar aja gitu ya. Mungkin juga enggak. Tapi feelingnya makin sukar. Jadi saya pilih ini yang sin X. Ini yang X kuadrat. U aksennya 2X. V-nya sama dengan apa? Min cos X. Sehingga integral X kuadrat sin X dx sama dengan UV min X kuadrat cos X dikurangi integral bawah kali bawah. Ini ada min jadi plus ya. Gitu. Ini parsialin lagi. Misal lagi. Jangan U lagi lah. P sama Q. P sama dengan apa? Q aksen sama dengan apa? Pilih apa? Q aksennya yang mana? Cos X. Duanya mah kedepanin aja nanti lah. Cos X. Ini yang X. P-nya aksennya 1. Q-nya sama dengan sin X. Oke. Lanjut lagi dari sini. Copy paste. Aduh, nulis lagi capek. X kuadrat sin X dx sama dengan min X kuadrat cos X ditambah, ini duanya dikeluarkan. Ini yang integralnya aja. PQ gitu ya. Ini kali ini. X sin X. Gitu. Dikurangi integral yang bawah kali bawah. Nah, jalankan ya. Jadi parsialnya 2 kali ini. Cos X ditambah 2X sin X. Min 2 integrasin adalah min cos. Jadi tambah ya. C gitu. Paham? Nih kayak dia mantap. Langsung dicatat di otak. Pas ujian lupa semua. Kamu indeksnya dapat apa? Indeks kemarin. Hah? C. Kurang anu C mah. C itu cedeng. Cedeng tuh gila. Oke, lanjut lagi. Aduh, kok nggak habis-habis ya? Ini. Saya crop. Ctrl A, del, Ctrl V. Supaya kelihatan jelas.
Nah, ini mah ada 2 ya. Oke. Jadi misal apa? Nggak ketahuan nih ya. U-nya apa? V aksennya apa? Sok, pilih mau mana U-nya? Hah? E pangkat X. Oke, saya ikuti. U aksennya sama dengan E pangkat X sendiri. V-nya apa? Hah? Jadi integral E pangkat X sin X dx sama dengan UV min E pangkat X cos X dikurangi, ini ada min jadi plus ya. E pangkat X cos X dx ya. Nah, gimana? Coba parsialin lagi ya. Kalau bolak-balik terus ya nggak berhasil. Ini, misal lagi yang ini. Misal pakai peki lagi ya. P apa? Ki apa? Ki aksen. P-nya saya mau cos X, boleh ya? Ki aksen E pangkat X. Jadi P aksen sama dengan min sin X. Ki sama dengan E pangkat X. Sehingga integral E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X ditambah, ini saya kurung besar dulu ya, yang integral ini. PQ, asik kecoretkan tuh. Dikurangi integral bawah kalikan. Ini ada min sin, jadi plus ya. Pangkat X-nya saya taruh di sebelah depan. Betul? Nah, ini dan ini habis kan? Ini dan ini juga habis kan? Hah? Jadi 1, apa? Habis dikurangi. 0 sama 0 ya. Kucing juga tahu. Benar, nggak ada yang salah, tapi jawabannya nggak ketemu. Nggak ada yang salah langkahnya. Gagal. Gagal. Mau disalin yang gagalnya? Nggak usah ya. Ini dibalik sekarang kalau gitu. Ini yang E pangkat X lagi. Ini yang cos X. Turunannya E pangkat X. Ini asalnya sin X. Jadi E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X ditambah, ini saya kurung dulu integralnya, ini kali ini E pangkat X sin X dikurang integral bawah kali bawah. E pangkat X sin X dx, betul? Ya, ini kali ini dikurangi integral ini kali ini. Nah, ini nggak bisa dicoret lagi. Tapi ini bisa dikedepankan kan sama ini. Menjadi 2 kali kan? Min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X. Betul? Ya. Kok pada bengong? Paham nggak? Si Mas Robi ada di bawah, tadinya gabung aja kaliannya ke situ ya. Ada di sebelah, bukan di bawah. Dia lagi tutorial di sebelah. Nah, jadi integral E pangkat X sin X dx tinggal setengah aja kali min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X. Tambahin terakhir C. Ya. Gitu. Jadi kalau yang contoh sebelumnya 2 kali integral parsial,
Ini 2 kali integral parsial dan bentuknya balik lagi gitu ya. Oke. Silakan. Lanjut lagi. Nah, ini. Aduh, udah males klik aja ya. Hah? Tulis lagi. Ya, udah nanti yang bawah saya klik panjang soalnya yang bawah. Ini saya tuh udah nggak bisa mikir, cuma udah tahunan aja jadi tangannya otomatis gitu ya. Gimana nih cuma satu? Nah, ini ada sedikit trik akalnya. Nggak bisa kayak tadi dibikin satu dan sekan pangkat 3. Nanti nggak berhasil itu. Caranya dipisah dulu ini menjadi integral sekan X kali sekan kuadrat X. Kenapa idenya gini? Karena ini kita tahu turunan dari tangan. Ya. Oke, baru di sini misal. U sama dengan apa? V aksen sama dengan apa? V aksennya apa? Pasti sekan kuadrat karena turunan dari tangan dia. Ini sisanya sekan X gitu kan. U aksen sama dengan sekan X tangan X. Nurunin nggak masalah. Ini mengintegralkan yang masalah. Tangan X gitu kan. Betul? Tolong diperiksa ya. UV jadi sekan X tangan kuadrat X dikurangi apa? Sekan X tangan X dx ya. Gitu? Sekan kali tangan gimana ya? Hah? Eh, kok jadi tangan kuadrat? Sulap dari mana? Sekan tangan. Ini sekan tangan kuadrat. Ini yang kuadrat ya. Gitu? Terbalik. Aduh, gimana ya? Hah? Nah, kalau sering latihan kelihatan. Sama mata saya kelihatan, sama otaknya enggak. Hah? Iya dong, sama otak sama ketutupan tulang, yang sama mata kelihatannya. Loh, orang betul diketawain. Nanti saya bilang kelihatan sama otak, sama mata nggak kelihatan, malah nggak diketawain. Akal-akalan ini juga ada. Ini tangan saya ubah lagi. Sekan X, jadi apa ini? Sekan kuadrat X min 1 kan? Supaya ini nih, balik lagi, bisa ke depan. Ya, betul? Sama dengan sekan X tangan X minus integral sekan pangkat 3X dx ditambah integral sekan X dx. Ini tadi sekan pangkat 3X dx. Pindahkan ini ke depan 2 sekan kuadrat 3X dx sama dengan sekan X tangan X ditambah integral sekan X dx. Integral sekan gimana? Hmm? Setengah nanti ya. Boleh langsung apa? Ln mutlak ya. Sekan X ditambah tangan X. Ingatnya gimana ini substitusinya yang aneh itu. Substitusi yang di hari pertama itu. Yang integral sekan sama kosekan saya bilang substitusinya aneh dikali sekan tambah tangan. Jadi ln sekan tambah tangan. Tambah C. Gitu ya. Sorry ini enggak, duanya udah hilang. X-nya kemana? Nah, begitu? Lanjut lagi.
Ah, ini mah nggak usah. Ini mirip dengan ini. Panjang. Ini nggak usah lah. Terlalu rumit. Kalau dikeluarin nanti fakultas yang lemah pasti 0 kalau keluar ini. Nah, ini satu lagi. Kalian boleh coba, boleh nanya kalau nggak bisa, kalau penasaran. Tapi coba dulu ya. Oke, yang ini. Saya buka aja. Ini mirip dengan ini. Nanti kembali ke bentuk ini. Cuma ya beberapa kali panjang. Udah males nulis. Oke, gimana? Nah, idenya bisa ditarik kayak tadi, sekan kuadrat gitu ya. Yang satunya. Atau bisa juga narik sekan tangan. Gitu ya. Oh, saya diubah jadi sekan semua. Biarin aja. Oke. Oh, kenapa diubah sekan? Karena tadi sekan pangkat 3 kan udah tahu. Tinggal yang sekan pangkat 5. Ya, sekan pangkat 3 kan yang barusan tuh. Yang ini nih, sekan pangkat 3 udah tahu. Lupa, coba baru juga Lip. Ini, si lupa gitu udah lupa. Ini beres tadi udah. Ini perlakukan kayak tadi. Pakai substitusi. Sebentar, ikuti ini dulu ya. Ngomong nanti dengan slide-nya nggak sinkron. Sekan pangkat 3 udah selesai. Sekarang sekan pangkat 5. Caranya sama kayak tadi. Coba tadi kan dipecah jadi sekan kuadrat kan? Ya, sekan pangkat 5 sama. Pangkat yang lain juga sama. Kayak tadi lagi. Oh, ini saya pakai cara kedua nulisnya. Jadi kepaksa nulis. Jadi, misal U sama dengan apa? Tadi yang ini ya. V aksennya yang sekan kuadrat. Gitu. Udah mulai kerasa gitu memilih-milihnya. Udah mulai kerasa ya. Kalau belum kerasa ya harus ngulang lagi videonya. Ampun deh. Sekan pangkat 3 turunannya apa? 3 sekan kuadrat ya. Kali turunan sekan. Sekan X, tangan X. Gitu ya. U pangkat 3 itu 3 U kuadrat kali turunan U. U-nya itu sekan. V-nya sama dengan tangan. Sehingga sekan pangkat 5X dx sama dengan, ampun deh, sekan pangkat 3X. Salah lagi. Kok pakai integral? Sekan pangkat 3X, tangan X, dikurangi integral. Alah, mampus. 3-nya di depan, sekan pangkat 3X, tangan kuadrat X, dx. Gitu ya. Coba kita lihat, bandingkan dengan yang tadi. Setelah kebentuk tangan, diubah lagi ke sekan. Supaya balik lagi. Ini sama. Sama dengan sekan pangkat 3X, tangan X. Kayaknya nggak akan keluar yang gini di ujian ya. Terlalu panjang. Tapi ya, untuk memahami konsep penting. Tangannya diubah jadi sekan kuadrat X min 1. Nah, ini menjadi sekan pangkat 5 lagi. Kedepankan jadi berapa tuh? 4. Sekan pangkat 5X dx sama dengan sekan pangkat 3X tangan X min 3 kali sekan pangkat 3X dx gitu ya. Nah, ini kan udah tadi. Sekan pangkat 3 tadi udah ini. Segini lagi ngejalaninnya.
Demikian juga yang ini sudah. Gitu. Udah, sisanya sendiri. Ah, mata saya kurang bahagia. Kirain baru 935. Ya? Ah, dia kenapa? Oh, plus ya. Ya, ya, ya. Kalau di kelas salah ngitung nggak apa-apa. Kalau ujian nggak boleh. Itu rumusnya. Kalau dibahas ini nanti membuang firman kepada, oh jangan, pada kucing aja. Diapakan nih? Coba ini udah dikasih hasilnya. Dikira-kira gitu. Dikira-kira apa ya? Diubah jadi UV-nya apa gitu? Apa U-nya apa V-nya? Dipecah gimana ini? Hmm? Apa? Halo? Sama mikir dulu kalau. Jadi tadi kata si coklat, ini coklat kan penyanyi. Ada grup dulu namanya coklat. Sin n min 1 kali sin x dx. Kemudian kita misalkan U-nya apa? Hmm? Yang mana? Gitu? V aksen sama dengan sin X gitu? Hah? Gitu nggak coklat? Ah, nggak tahu, coba aja. Saya juga nggak tahu. Jangan dikira saya tahu, nggak tahu saya. N min 1 kali apa? Sin N min 2 kali cos X, betul? Yang ini V-nya sama dengan min cos X. Jadi integral sin pangkat nx dx sama dengan ini kali ini gitu ya. Betul? Jadi min sin n min 1 x kali cos x gitu. Dikurangi integral dari apa tuh? Aduh macet. N min 1 kali plus ya. Ini ada min kan? Sin n min 1 x gitu kan? Kali cos kuadrat x. Min 2. 2. Tidak jelas. N min 2 gitu ya. Kayaknya si coklat harus dikasih bonus ya. Terus gimana? Coklat. Gimana? Udah mirip ini kan, udah mirip nih. Cos X. Ini gimana? Hah? Mantap juga sih coklat nih. Eh, enggak, 1 min sin kuadrat. Gitu? Coklat kamu nilainya apa? Indeksnya?
Hah? Aduh, C, kenapa ya mantap gini? C, idenya mantap nih. Nah, sama dengan malas latihan. Kalau ini mah idenya udah bagus. Min sin n min 1x kali cos x ditambah integral n min 1 kali sin n min 1x dx dikurang n min 1 kali sin n x dx gitu ya. Ini Sini itu apa ya? hah? N min 2 ini ya, betul? Ini dikaliin satu-satu. Kaliin. Nah, ini kan bisa ke depan. Jadi berapa? Berapa ini depannya? Ini ke depan jadi hah? Min n jadi n, 1 jadi min 1. Jadi ini n ya. Sama dengan apa? Min sin n min 1x cos x ditambah n min 1 integral sin n min 2x dx gitu ya. Jadi sin n x dx sama dengan 1/n jadi bagi n apa? Aduh, nulis sudah. Sudah tidak sinkron mulut dan tangan dan otak. Bagi n gitu kan ya. N min 1/n integral sin n min 2x dx gitu. Cocok tidak? Cocok ya? Coklat, mantap, coklat. Kalau nggak tahu ini, ya udah macet. Tapi kira-kira dari mana gitu ya? Ini ada sin n min 1 gitu. Oke, C-nya belum ditulis karena ini masih harus itu. Artinya kalau kita ngitung sin pangkat 100x dx, bisa masukkan ke sini berulang-ulang. Nggak usah pakai parsial lagi. Wah, Berikutnya parsial lagi. Yang baris berapa? Ini baris 1, baris 2, baris 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ini tulis dulu sebagai ini. N min 1 kali integral sin pangkat n x dx. Betul? N min 1 aja boleh dikedepankan, kan bilangan. Nggak ada x ya. Ini minus tandanya ya. Dikedepankan jadi min n min 1 dikedepankan jadi n min 1 kan? Jadi kalau dikedepankan, saya hapus dulu. Ini yang awal. Yang ini ada n min 1 integral sin pangkat n x dx ditambah itu. Udah? Ini min n min 1 dikedepankan jadi n min 1. Kerasa aneh sama dia. Habis manusia aneh. mana Pak? Hah? Ya, ini min n n yang ruas kiri n min 1 kali kuda ditambah kuda. Ininya saya sebut kuda aja integralnya. Jadi tinggal n kuda kan? N kuda. Udah paham? Nah, terus lagi ya. Jadi tinggal di depannya n kuda.
N integral itu. N udah. Kemudian semua ruas dibagi N. Gitu.